Oke, balik lagi bersama gua Arman Tezel. Jadi kali ini gue bakal nge-review Summit Kit Premium ya, paid model. Ya ini V1 ya, V1 yang premium. Yang free-nya ada tuh yang basic, yang masih polos banget. Ini udah sama Top Global Summit. Top Global Summit juga, ini harusnya Top Global, Top Donation ya. Ini top server. Oke, nggak apa-apa lah, ini donatur dari Eldito, cuman udah gue konfigurasiin. Nggak jauh berbeda sih sama yang free, cuman ini lebih lengkap aja, lebih optimize dan lebih bagus ya kan, dan siap pakai dan lebih proper untuk GUI dan fitur-fiturnya sama sistem-sistemnya. Oke, nanti kalau kalian udah beli, kalian bakal dapat ini ya, frame Summit Kit semuanya ada di sini. Ini kita tinggal pindah-pindah aja RS ke replicated storage, terus SG starter GUI, terus ini SP starter pack, ini opsional ya kalau starter pack. Terus ini SPS starter player script, SS server storage, terus SS server script service. Nah kalau udah ini kita ungroup aja foldernya kayak gini, terus kita select semua, untuk di ungroup, CTRLU atau klik kanan ungroup. Oke, yang tadi gue bilang opsional adalah starter pack sama yang starter player script. Yang instance movement ini juga opsional ya, karena dia dua ini tergabung. Oke, jadi gitu aja, ini udah full bagus, bagus. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kalian harus tahu, di bagian replicated storage di sini ada yang namanya modules. Nah, di bagian modul sini ada admin config. Nah, jadi ini untuk user ID kalian ya. Untuk yang bisa akses admin panel nantinya kalian bisa set di sini, atau bisa pakai sistem grup atau community ya. Nanti ID grupnya di sini, ID community-nya iyalah sama aja grup juga ya. Di sini nanti ininya dibikin true gitu ya. Ini kan false nih karena gua nggak pakai grup, jadi kita false. Kalau kalian pakai grup kalian true. Terus ini main grup ranknya berapa yang bisa akses, misalnya 255. 255 itu untuk owner aja, yaitu terserah kalian lah, minimal rank di grup kalian adminnya level berapa. Terus di sini ada summit event itu untuk max event amount sama max event durasi. Nah kalau ini misalnya sekali summit kalian mau set sampai segini nih, segini banyaknya, nah itu bisa. Kalau lebih satu aja dia nggak bakal bisa pas di in game ya. Nah ini durasi itu pakai per detik ya, masih pakai per detik. Di sini juga ada band sama jail ini masih belum terlalu warp. Dan ini ada roll effect tuh buat custom role nanti buat adminnya. Oke, admin config udah. Terus kita ke bagian avatar config. Avatar config itu avatar changer atau buat free avatar. Kalian bisa masukin ke sini aja nanti ya. Jadi kalau mau nambah gini, tinggal gini, yang ini diganti jadi user ID avatar akun yang kalian mau tambah gitu ya. Ini contoh cuma satu aja, punya cewek gua. Terus di game pass config di sini, ini jangan diubah-ubah ya karena ini nggak pakai sistem dynamic, nggak kayak yang free. Karena ya buat map gunung doang, menurut gue buat apa yang pakai dynamic gitu. Jadi ya yang tersedia cuma VIP, speed coil, gravity coil, bomb box. Ini juga kalian bisa ubah-ubah juga.
Ini price-nya buat nampilin di GUI-nya nanti disesuaikan aja. Ini iconnya, ini Game Pass. Di Game Pass-nya ya sama semua. Ini aja yang diubah. Oke, avatar config udah, Game Pass config udah. Bagian musik controller sebentar. Musik controller, oh nggak ada. Panel manager ini juga nggak usah diapa-apain karena ini buat panel menu gitu. Nih di report config. Report config ini adalah sistem report player ke admin. Jadi nanti ada 3 tab pokoknya buat nge-report player atau ngasih saran, atau nanti help admin. Help admin itu buat player yang kesusahan untuk melewati obstacle checkpoint 1 ke checkpoint 2, kalian bisa report playernya gitu ya. Nah, jadi yang terhubung nanti yang report player sama saran ke Discord. Dia pakai webhook gitu. Webhook itu ngambilnya dari sini. Kalian bikin channel dulu. Nanti di sini ada. Kalau udah bikin channel, kalian ke edit channel. Terus ke integration, ke webhook, terus new webhook ya. Kalau gua kan udah ada tuh. Tinggal copy webhook URL-nya, tinggal salin. Nah, ini kalian bisa bedain ya. Ini karena gue contoh aja karena gue bikin sama ya. Nah, itu doang sih yang harus diubah, cuman webhooknya doang kalau bagian report. Terus kita ke bagian emot data buat nambahin emot ya, buat nambahin emot. Jadi kalau kalian nambahin dance, kalian di sini tinggal tambahin, ini ganti ya, ganti jadi dance 16. Ini nama dance-nya apa, ini kategorinya dance, ini ya animation ID-nya. Gue juga udah pisahin dance yang atas, pose yang bawah, jadi nggak bingung buat kalian, tinggal copy paste aja. Oke, udah. Dari replicated storage udah semua ya. Terus di bagian sini folder submit kit. Di folder submit kit itu di sini ada bagian config, kalian buka saja. Oke, di sini ada banyak banget ya. Di sini allow checkpoint skip, jadi kalian bisa nge-skip checkpoint kalau kalian ngeaktifin ini dengan cara kalian ganti true, dari false ke true. Jadi kalau kalian nggak mau, jadi kalian falsein aja. Nah, buat yang reset checkpoint non submit ini, ketika player sudah submit, maka checkpointnya jadi kembali ke 0 atau ke base camp otomatis ya kalau udah sampai cek submit. Tapi itu kalau di true. Kalau di true kayak gitu, kalau di false dia tetap di submit. Itu ya. Terus ini touch the bone sini nggak usah diapa-apain dah. Ini buat delay atau cooldown fall part, ya part jatuh atau checkpoint gitu, nggak usah diubah-ubah. Terus di sini kalian bisa ubah juga nih di bagian ini, bukan diubah sih, ditambah juga bisa, mau diubah juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau kalian mau nambah lagi, tinggal copy paste, tinggal ganti ke 60 pendaki au gitu ya misalnya. Oke, nah ini buat di lebih dari 60 dia bakal jadi pendaki abadi gitu ya. 61 aja udah pendaki abadi. Oke, kalau sudah ini udah config, kita close. Config lagi sih. Ini config udah. Terus submit event manager nggak usah ada yang diubah. Admin server, emote server, game pass, report sub queue nggak usah. Pastul, nah ini buat tools yang ada di shop GUI ya, yang tadi yang pertama kali itu yang di sini di modules di game pass config. Nah
Nama-nama toolsnya itu harus sama seperti yang ini, biar dia kepanggil nanti. Oke, template donation gak usah diapa-apain. Ini kita close dulu biar nggak bingung ya, biar kalian gak bingung juga. Oke, di bagian sini sekarang. Mana? Bagian boombox tadi mana? Ada nggak sih? Boombox. Oh, boombox di ini. Di server ini, server storage. Bagian boombox nih, dalam toolsnya ada boombox config. Nah, di sini kalian bisa nambah-nambahin, dan ini juga ada support musik bypass ya. Jadi udah bisa ngatur play speed back juga, playback speednya. Kayak gini, kalau kalian nggak mau pakai playback speed atau speednya normal ya dikosongin aja, nggak usah pakai speed ya. Sangat simple, but simple. Terus di bagian ini udah ya, di bagian musik ini di starter UI juga udah custom sendiri ya. Jadi kalian kalau mau kustomisasi juga gampang, nggak pakai hard code. Oke, kita ke starter player script. Di bagian sini yang perlu kalian ubah adalah bagian musik UI, hanya musik UI aja. Nah, ini buat musik yang musik player ya, musik player. Jadi ini juga support bypass. Jadi kalau kalian mau nambah tinggal duplikat gini aja. Oke. Dan ini kalau mau di speednya normal dibikin satu aja, atau gak usah pakai speed. Bentar gue coba nggak pakai speed, bisa nggak? Nah, bisa nggak pakai speed aja, atau enggak dibikin satu. Terus udah, kalau udah kita tinggal testing play ya. Dikira hidup gampang, cari uang, cari peluang. Oke, outputnya bersih, nggak ada yang error, yang bersih sama sekali, nggak ada yang error, warning atau apapun itu. Oke, jadi di sini kita bakal langsung mulai aja. Nah, ini panel menunya, gue sebutnya panel menu ya. Jadi sini ada setting. Nah, setting mobile sama setting Windows tuh beda tampilannya. Nanti kalau Windows tuh kayak gini doang. Nanti kalau buat player mobile ada di bawah sini mobile only buat setting shift lock sama setting jam. Oke, kita lanjut ke bagian musik. Nah, musik juga udah bagus. Nah, oke, di sini ada looping, ada back, ya, ada back, ada mute juga nih kalau kita mute. Udah aman ya. Oke, buat musik kayak gitu, buat emot. Nah, emot ini kayak gini ya. Kalian bisa cari juga, misalnya Accelerada. Gimana sih tulisan? Accelerada. Aku masih ngebug buat bagian searchingnya, tapi nggak apa-apa. Nah, tuh gitu ya. Ini juga bisa di drag. Tuh di drag. Ini ada favorit juga. Ini ada pose. Tuh ada pose, bisa favorit ya. Tuh favorit dia bakal muncul di sini. Nah,
Kalau kita unfavorit kayak gitu ya, bisa digeser nih. Dan ada speednya juga, speednya tuh, sebentar, tuh speednya ya, tuh ada Blackpink. Banyak lah, tuh bisa woot dikit lah ya, woot dikit. Oke, terus kita lanjut. Tadi emot nih avatar. Nah, avatar ya. Nanti avatar ini bisa menggunakan username juga. Sudah bisa. Nah, muncul ya ini username gua. Jadi munculnya avatar gua tuh. Ini avatar yang bawaan servernya atau mapnya ya ceritanya. Nah, tuh. Kalau kita pakai ya overhead GUI-nya atau title-nya juga nggak bakal hilang. Oke. Terus kalau mau reset ya tinggal reset aja, pencet yang ini. Tuh, otomatis reset. Udah ringan juga. Nah, ini buat shop. Buat shopnya kayak gini. Ini no select karena kita belum memilih. Tuh, tinggal pilih aja. Kenapa nggak ada gambarnya? Karena tadi kita ngaturnya di game pass config-nya nggak ada. Belum kita masukin iconnya ya. Jadi kayak gini dia. Yang kita masukin tuh yang boombox kalau nggak salah. Nah, tuh ada tuh muncul tuh harganya, namanya, putar musik atau deskripsinya ya. Tuh gravity coil, speed coil, cuman VIP doang nggak kita masukin tadi. Kalau kita mau bui ya tinggal bui ya. Terus kalau mau gift tinggal gift. Nah, karena kita ada cuman sendiri di Roblox Studio, jadi nggak bisa kalau muncul warning kayak gini ya. Oke, nggak ngaruh ke script itu ya. Cuman kalau ada bug nanti lapor aja karena bakal dapat free update-nya nanti sekali. Ini buat donationnya punya Bang Aldeto kita 50 karena minimal 50 ya buat custom message. Tuh, kirim. Nah, kayak gitu ya. Terus ada lagi di bagian report nih yang paling bagus menurut gua. Bagian report di sini kita bisa select player. Tuh, select player. Tapi di sini kan karena kita sendiri tuh ya, nggak ada player, jadi nggak muncul dia. Oke. Terus di sini ada suggestion. Suggestion itu untuk saran atau kritik saran ya. Jadi misalnya, Bang, CP1 obstacle-nya ada yang kejauhan. Nah, tinggal submit. Muncul di sini report system saran berhasil dikirim. Nanti bakal muncul di bagian report log sini. Sebenarnya ini agak delay kan? Nah, tuh. Bang, tuh suggestion message-nya display name, username, user ID ya, sama jamnya. Oke. Terus di sini ada yang namanya help me. Help me ini buat sama help me ini sama seperti suggestion, cuman ini Bang bantu dong. Bang bantu dong. Ini buat player ke admin ya. Buat minta bantuan player ke admin. Tuh, butuh bantuan. Nah, munculnya di mana, Bang? Cara admin bisa tahunya di mana, Bang? Di Discord kah? Bukan. Tetapi langsung di in-game. Nah, oke. Sekarang fungsinya kita ke panel admin, oke? Panel admin jadi kayak gini. Di sini ada event, ada manage, ada player, ada role, ada teleport. Teleport itu buat player teleport ke checkpoint. Dan di sini ada help. Nah, munculnya di sini, Bang bantu gitu. Nah, kalau kita pencet otomatis kita ke teleport ke player yang minta bantuan. Oke. Kayak gitu doang. Terus langsung otomatis hilang ya yang udah kita teleportin. Oke, jadi di sini summit gua kan ada 0 nih masih nih. 0 ya. Oke, gitu ke sistem ini dulu. Roll, bagian roll. Kita coba roll premium summit kit ZL. Kayak gini misalnya.
Nah, ini cuman baru bisa satu slot doang ya, karena gue belum bikin sistem per slotnya. Jadi baru bisa cuma satu doang. Terus di sini ada gradient tuh, ada rainbow, ada RGB, ada sign. Nah, ini juga udah permanen ya. Tuh, langsung ke set ya. Langsung ke set, guys. Tuh, nggak bug ya, nggak bug. Bang, kalau pakai free apa gimana? Ya nggak bakal hilang, guys. Ya, kita pakai free apa nih? Tuh, aman ya. Ini donation cuma infonya doang. Tuh, nggak hilang, nggak bug, nggak apa. Respon juga aman. Ini rejoin atau keluar game, masuk lagi juga udah aman. Bakal muncul karena udah ada sistem data store-nya. Oke, dan ini ringan ya. Kalau mau lepas ya tinggal lepas. Tuh, bakal hilang ya. Kita pakai rainbow aja. Nah, gitu ya. Terus kita coba submit dulu nih. Nah, buat notifikasinya kayak gitu ya. Simple. Tuh. Bang, ini apa sih, Bang? Kok panjang lebar gini? Ini buat file teleport atau part jatuh. Kalau player jatuh balik lagi ke checkpoint terakhir. Oke. Kalau kita balik kayak gini, tuh sama ya. Oke, di sini summitnya. Nah, summitnya gitu ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba event summit nih. Event summit di panel admin. Ini amount itu jumlah per summitnya mau berapa dapatnya. Kita bikin misalnya 500. Kita bikin 500, terus ini durasinya per detik. Ya, ingat ya. Per detik misalnya 60 detik, kita bikin 1 menit. Nah, kayak gitu nih. Tuh, langsung ya. Di sini juga ada uh, UI buat penanda kalau lagi event summit. Ini muncul selama event summit itu berjalan. Oke, kita coba ya. Harusnya kalau kita summit kita dapat 500, jadi 501 ya. Coba kita lihat summitnya. Nah, jadi 501, udah aman. Mau summit lagi boleh, mau summit lagi boleh. Ini juga checkpointnya juga udah ngalah juga ya, kayak di free summit kit basic. Gue bikin sistemnya sama tuh, jadi 1001. Nah ya kan, kalau misalnya nih habis waktunya, tuh ada notifikasinya, normal kembali 1 ya. Kita coba, harusnya jadi 1002 summit kita, karena event summitnya sudah selesai. Oke, kita coba ya. Nah, jadi 102 kita dapatnya. Oke, terus di sini ada sistem manage. Manage itu adalah untuk kita mengedit add summit, set summit, reset base time, karena di sini belum ada sistem base time. Karena masih belum tidak berfungsi. Oke. Jadi di sini kalau kalian mau nambah summitnya, kalian tinggal ini jumlahnya, jumlah kan tadi namanya. Ah ya, jumlah. Terus di sini kalian tinggal add, kalau mau di add tuh jadi 7 real time ya. Kalau set jadi 5, langsung ke set jadi 5. Kalau reset langsung jadi 0 gitu ya. Di sini juga, oh ini enggak ya. Berarti enggak real time. Tapi kalau kita respon aman ya sih? Oh aman, kalau respon aman, cuman masih belum ke update kalau pakai admin. Tapi nggak apa-apa. Yang penting di leaderboardnya sudah worth it. Oke.
Coba kita bikin 60. Tadi kan kita nambah nambah apa namanya, title ya. Oh ya, di sini masih belum real time. Nah, jadi pendaki AU ya, sesuai yang tadi kita tambahkan, pendaki AU. Oke, terus di bagian player ini tugasnya buat ngebring, teleport, freeze supaya dia tidak bisa bergerak. Jail masih ngebug ya, seperti yang gue bilang tadi. Freeze, terus ada kick, ada ban. Ini bannya permanen ya. Ini kick cuman nge-kick doang. Ini invisible buat menghilang, ya kan? Terus visible sama sih tugasnya ini. Ini buat invisible, ini buat invisible ya. Nah iya bener. Oke, sekarang jadi kan ada setting. Di sini ada hide title, apakah berfungsi? Berfungsi guys ya. Ini hide particle juga berfungsi, cuman yang nggak ada partikel di sini, jadi nggak bisa kelihatan. Shadow juga. Oke, terus ini hide player juga udah aman. Tapi ya karena kita sendiri. Oh ini ngebug karena tadi jail ya. Karena jail masih ngebug, jadi kita harus respon aja. Terus dia juga balik, nggak ada gangguan juga. Udah part gitu. Jangan tol anjay. Oke, sekarang kita coba di bagian mobile. Kita testing di mobile. Di Roblox Studio aja ya. Tes device emulator. Nah, kita tes lagi, kita play. Oke, bagian tampilan layar mobile. Nah, seperti yang tadi, scroll atau teko ya, nggak hilang ya. Bagian menu setting. Nah, ini ada TikTok setting, jam setting, mobile only ya. Jam setting bisa coba. Kita bisa drag ya, buat ngedein, buat ngecilin, buat ngegeser-geser, sama segede apapun juga bisa. Kalau di sini bisa guys, terkiri bisa ya. Mentang-mentang kamu punya muka menawan. Pulang pagi aha, ingkar janji aha, uji nyali aha, banyak aksi aha. Pulang pagi aha, ingkar janji aha, uji nyali aha, banyak aksi aha. Baju super seksi, can be the one. Ya pakai taksi, pergi selap. Oke. Nah, aduh. Sabar. Bentrok dia. Nah, gitu ya. Tuh udah aman. Sep. Nah, udah kayak gitu. Yes.